Halo teman-teman, selamat datang dalam video pembelajaran kali ini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas salah satu topik penting dalam studi kepemimpinan di sesi yang keempat, yaitu adalah gaya kepemimpinan. Baik, kita langsung masuk saja. Namun sebelum kita masuk kepada pembahasan tentang apa saja gaya kepemimpinan, penting bagi kita, teman-teman sekalian, untuk memahami terlebih dahulu mengapa pemahaman mengenai gaya kepemimpinan itu menjadi hal yang sangat krusial dalam konteks organisasi. Perlu kita sadari bahwa kepemimpinan memainkan peran sentral dalam menentukan arah, motivasi, dan juga kinerja tim. Setiap pemimpin tentunya memiliki pendekatan yang berbeda-beda dalam mengambil keputusan, dan pendekatan inilah yang kita sebut dengan gaya kepemimpinan. Seorang pemimpin juga yang dapat dikatakan pemimpin yang efektif bukan hanya memahami gaya kepemimpinan itu sendiri, tetapi juga mampu menyesuaikan dengan kebutuhan tim dan situasi yang dihadapi di dalam konteks sebuah organisasi yang dipimpinnya. Dengan memahami berbagai gaya kepemimpinan, harapannya tentunya adalah dapat meningkatkan efektivitas dalam memimpin dan tentunya dapat menciptakan lingkungan kerja yang dinamis serta juga produktif, teman-teman sekalian. Baik, kita selanjutnya akan membahas tentang gaya kepemimpinan yang pertama, yaitu adalah gaya kepemimpinan demokratis. Dalam gaya kepemimpinan ini, pemimpin cenderung melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan. Musyawarah dan diskusi menjadi bagian penting dalam menentukan langkah yang akan diambil. Komunikasi tentunya bersifat dua arah karena ini adalah kepemimpinan demokratis. Selain dia dua arah, dia juga terbuka dan juga tentunya adalah partisipatif. Teman-teman sekalian, adapun keunggulan dari kepemimpinan demokratis adalah kepemimpinan gaya ini dapat meningkatkan rasa memiliki dari anggota tim terhadap sebuah keputusan yang diambil. Selain itu juga gaya kepemimpinan ini mendorong munculnya ide-ide kreatif serta kolaborasi. Namun demikian, teman-teman kalian, perlu dicermati juga bahwa dalam proses pengambilan keputusan dengan cara gaya kepemimpinan demokratis, dia memiliki kekurangan, yaitu adalah memakan waktu yang lama, terutama misalnya jika tim yang dipimpin itu sangat besar, dan bagaimana memanajemen perbedaan pendapat di dalam sebuah organisasi atau tim yang besar itu sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas gaya kepemimpinan yang disebut dengan gaya kepemimpinan otoriter. Nah, gaya ini ditandai dengan dominasi penuh dari pemimpin dalam setiap proses pengambilan keputusan. Arahan diberikan sebagai salah satu arah dan partisipasi dari anggota tim, teman-teman sekalian, ya tentunya akan sangat minim. Gaya kepemimpinan ini kelebihan juga bukan hanya memiliki kekurangan namun juga memiliki kelebihan. Salah satu kelebihannya adalah dalam situasi yang membutuhkan keputusan yang cepat seperti dalam kondisi yang darurat atau krisis, kemudian juga struktur kerja akan menjadi lebih jelas dan terarah. Namun penggunaan gaya ini secara berlebihan dapat berdampak negatif seperti misalnya menurunnya motivasi dan kreativitas anggota tim karena mereka merasa tidak diberi ruang dalam berkontribusi untuk organisasi atau organisasi yang kita pimpin tadi, teman-teman sekalian. Berikutnya kita akan membahas tentang gaya kepemimpinan bebas. Nah, untuk pemimpin dalam konteks kepemimpinan bebas ini, pemimpin lebih cenderung dengan gaya ini memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada anggota tim untuk mengelola pengerjaan mereka sendiri. Arahan dan pengawasan tentunya akan sangat maksimal karena ini adalah gaya kepemimpinan bebas. Nah, gaya ini juga sangat cocok diterapkan pada tim yang sudah mandiri, memiliki keahlian tinggi dan mampu bekerja tanpa pengawasan yang intensif. Namun yang juga menjadi salah satu kekurangannya jika tidak dibarengi dengan koordinasi yang baik. Gaya kepemimpinan yang dikatakan di sini adalah gaya kepemimpinan yang bebas, ini dapat menimbulkan permasalahan seperti misalnya kurangnya arah kerja
yang jelas, serta risiko ketidakteraturan dalam pelaksanaan tugas. Sebagai penutup dari sesi keempat ini, kita akan mengambil benang merahnya dan juga dapat menyimpulkan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang paling ideal dalam semua situasi. Seorang pemimpin yang baik adalah mereka yang mampu menyesuaikan gaya kepemimpinan dalam konteks organisasi serta kondisi tim yang dipimpinnya. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, penting bagi setiap calon pemimpin untuk terus mengembangkan keterampilan kepemimpinannya dan juga memahami dinamika yang terjadi dalam lingkungan kerja mereka sehingga dinamika yang terjadi itu dapat dikelola atau dimanajemen dengan baik. Sekian dari saya untuk sesi tuton keempat kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih.